Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsat wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Ma'asyiral ikhwah, lanjutkan pelajaran kita dalam majelis Syarah Aqidah Thahawiyah. Pada malam yang lalu kita berbicara tentang bahwa orang-orang musyabbiha, orang-orang mu'attilah menuduh orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah dengan sebutan sebagai musyabbiha. Oleh sebab itu asbaha kalimatu tashbih innahum yutlaq laisa ala makaniha. Dikatakan kepada orang yang tidak berhak gelar sebagai musyabbiha. Kemudian muallif mengatakan di sini, syarih yaitu Ibnu Abil Izz mengatakan walakinna masyhur min istimali hadzal lafaz 'inda ulama as-sunnah al-masyhurin, yakni bahwa tetapi yang masyhur di kalangan para ulama al-sunnah, yang ulama-ulama al-sunnah yang terkemuka, yaitu tentang penggunaan kalimat atau lafaz tasbih ini adalah apa yang dimaksud oleh mereka adalah tasbih. Jadi sebagaimana kalimat tauhid menurut orang Ahlussunnah wal Jamaah berbeda dengan kalimat tauhid menurut orang-orang Asy'ariyah atau menurut orang Mu'tazilah, Maturidiyah atau Mutasawwifah atau Al-Jahmiyah dan lain-lain sebagainya, atau Qadariyah dan lain-lain. Begitu pula kalimat tasbih atau musyabbiha. Jadi menurut Ahlussunnah wal Jamaah tidaklah sama menurut apa yang orang-orang dituduhkan oleh orang Jahmiyah, orang Mu'tazilah, orang Asy'ariyah atau Kullabiyah atau orang-orang Maturidiyah. Menurut mereka, kalimat tasbih adalah orang yang beriman dengan sifat Allah. Ini menurut siapa? Menurut orang-orang Mu'attilah. Jadi semua mereka itu ada nama mereka yang kelompok yang mencakup seluruh ahlul kalam itu. Imam mereka disebut ahlul kalam atau disebut dengan kalimat Mu'attilah. Tetapi kapan mereka disebut sebagai Mu'attilah adalah ketika kita berbicara masalah tentang asma' sifat. Tetapi saat kita bicara secara umum, mereka disebut ahlul kalam. Umpamanya kita thariqat istidlal, umpamanya mendahulukan akal di atas nakal, di atas wahyu. Ini manhajnya al-mutakallimin. Ini adalah caranya orang-orang ahlul kalam. Kita sebut mereka itu ahlul kalam. Tidak cocok dikatakan juga ketika itu, boleh saja dikatakan ketika bicara dalam masalah asma sifat mereka disebut sebagai orang-orang Mu'attilah, yaitu orang-orang yang mengingkari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah atau yang mengingkari sebagian dari sifat-sifat Allah. Kenapa kita katakan sebagian? Karena mereka dalam mengingkari nama dan sifat-sifat Allah tidak satu tingkatan mereka. Ada yang mengingkari nama dan sifat seluruhnya. Mereka itu adalah orang-orang Jahmiyah. Ada yang beriman dengan nama saja tapi tidak beriman dengan sifat. Mereka itu adalah orang-orang Mu'tazilah. Ada yang beriman dengan seluruh nama dan beriman dengan sebagian sifat. Mereka itu adalah orang-orang Kullabiyah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tapi kesemuanya mereka ketika menyebut Ahlussunnah wal Jamaah adalah sebagai orang-orang musyabbiha. Jadi kalimat musyabbiha menurut mereka apa? Pemahamannya adalah orang beriman dengan nama dan sifat-sifat Allah yang tersebut di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Beginilah. Jadi kita harus paham kalimat-kalimat yang dimaksud oleh orang-orang ahlul bid'ah dan juga mustalah-mustalah yang dimaksud, yang dipahami oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika mereka membalikkan fakta ini, justru mereka lah orang-orang musyabbiha, tapi mereka membalikkan fakta menuduh kita orang-orang musyabbiha. Ketika itu ketika kita ditanya, dituduh oleh orang-orang musyabbiha, apa menurut kamu orang musyabbiha?
Kalau dia katakan orang musyabihah adalah orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk atau menyerupakan makhluk dengan Allah, mereka ini adalah musyabihah. Apakah Ahlussunnah wal Jamaah menyerupakan Allah dengan makhluk atau menyerupakan makhluk dengan Khalik, dengan Allah? Tentu mereka pasti akan menjawab tidak. Tapi mereka adalah mengatakan bahwa orang yang percaya, beriman, menurut mereka orang musyabihah adalah itu orang yang beriman dengan nama, yaitu menurut mereka orang-orang musyabihah adalah orang yang beriman dengan nama dan sifat-sifat Allah yang tersebut dalam Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah atau hadis-hadis yang sahih. Jadi oleh sebab itu mu'allif di sini atau syarih menekankan yang masyhur penggunaan kalimat musyabihah menurut ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang terkemuka adalah annahum la yuriduna bi nafyis tashbih, bahwa mereka ketika mengatakan yaitu Allah tidak mirip dengan makhluknya atau Allah tidak serupa dengan makhluknya atau makhluk tidak serupa dengan Allah, tujuan mereka bukanlah menafikan sifat. Jadi annahum la yuriduna bi nafyis tashbihi nafyas sifat, yang mana mereka dalam mengatakan bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya ataupun makhluk, tak seorang pun dari makhluk ini yang serupa dengan Allah, bukanlah maksud mereka mengingkari sifat-sifat Allah yang terdapat di dalam Al-Quran atau yang terdapat dalam hadis-hadis yang sahih. Tetapi menurut orang Mu'attilah, orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah, bagi mereka musyabihah adalah orang yang beriman dengan sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah yang tersebut di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis yang sahih. Wala yasifuna bihi kullaman asbata sifat. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidaklah mengatakan, tidak mensifatkan orang yang beriman dengan sifat-sifat Allah sebagai musyabbihah. Wala yasifuna bihi kullaman asbata sifat. Jadi ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak memberikan nama musyabbihah, gelar musyabbihah, sifat musyabbihah kepada setiap orang yang beriman dengan sifat. Ada orang yang gulu dalam beriman dengan sifat sampai menyerupakan Allah dengan makhluk. Inilah yang dimaksud oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Dia beriman karena orang musyabihah beriman dengan sifat-sifat Allah, tapi gulu di dalam itsbat sampai mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Orang-orang Mu'attilah gulu, berlebih-lebihan di dalam hal apa? Tanzih, dalam babut tanzih, dalam hal mensucikan Allah, tidak menyerupai makhluk, tapi mereka tergelincir sampai mengingkari sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah As-Sahihah. Jadi nama ini oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidaklah diberikan, itu lafaz tashbih, gelar tashbih atau musyabbihah, tidaklah diberikan kepada setiap orang yang beriman dengan sifat, tetapi diberikan kepada orang yang beriman dengan sifat dan ghulu, berlebih-lebihan dalam beriman dengan sifat sampai menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini yang dimaksud oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa mereka itu? Musyabihah, itu orang-orang yang merupakan Allah dengan makhluk. Bal muraduhum annahum, bal muraduhum atau bal muradahum wala bal muraduhum ma huwa al-i'rab ba'dal bal an-nahwiyyin min harf al-'ataf. Hal bal min harf al-'ataf? Ma huwa i'rabuhu? Baik. PR. Bal muradahum annahu la yushbihu al-makhluq. Maksud yaitu la yushbihul makhluk fi asma'i wa sifati wa af'alihi. Tetapi maksud Ahlussunnah Jamaah dalam beriman dalam sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah tidaklah menyerupakan makhluk. Itu tidak mengatakan bahwa Allah itu seperti makhluk fi asma'ihi, di dalam nama-namanya, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya, wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatannya. Jadi
Maksud Ahlussunnah wal Jamaah adalah mereka tidak menyerupakan Allah dengan makhluk di dalam nama-nama Allah, begitu juga dalam sifat-sifat Allah, begitu juga dalam perbuatan-perbuatan Allah. Kama taqaddam min kalam Abi Hanifah rahimahullah, sebagaimana telah lewat ungkapan dari Imam Abi Hanifah rahimahullah, annahu ta'ala ya'lamu la ka'ilmina, yang mana Imam Abu Hanifah menyebutkan Allah itu mengetahui, memiliki ilmu, ya, la ka'ilmina, tidak seperti ilmu kita. Artinya apa? Itsbat dan nafi. Isbat terhadap sifat Allah, menafikan penyerupaan terhadap sifat makhluk. Wa yaqdiru la ka qudratina, Allah itu memiliki kekuasaan atau kemampuan, qudrah, tetapi tidak seperti kudrat kita, tidak seperti kemampuan kita, tidak seperti kekuasaan kita. Wa yara la ka ru'yatina, Allah itu melihat, la ka ru'yatina, tetapi tidak seperti penglihatan kita. Ini sudah sering kita berikan contoh, ya. Jangankan, ya, kalau di antara kalau karena orang-orang Mu'attilah mengatakan kalau sama nama berarti sama hakikat dan bentuknya. Ini kita katakan pernyataan seperti ini adalah bertentangan dengan akal dan juga dengan kenyataan yang ada sesama makhluk. Walaupun sama nama tapi tidak sama hakikat dan bentuknya. Rambut si Umar dengan rambut Zaidun umpamanya, memang sama-sama rambut. Rambut Zaidun mungkin keriting, rambut si Umar mungkin ikal. Mungkin yang rambut Zaidun sudah putih, si Umar mungkin masih hitam, ya. Jadi walaupun sama, hakikatnya belum tentu sama. Nah, bagaimana antara sifat makhluk saja sama nama tidak sama hakikat? Bagaimana bisa yang kamu katakan samanya sifat Allah dalam segi nama antara sifat makhluk kamu katakan mesti sama hakikatnya? Ini adalah hal yang tidak sesuai dengan nas syar'i dan juga dalam kenyataan. Oleh sebab itu nas syar'i mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada yang sesuatu pun seperti Allah itu, dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Artinya apa? Dinafikan di sini keserupaan Allah dalam makhluk di segi pendengaran dan penglihatan. Begitu. Hada mana qaulihi ta'ala, kata muallif di sini atau syarih, inilah yang dimaksud dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada yang mirip sesuatu pun seperti Allah itu. Tiada seperti Allah sesuatu pun, tiada yang menyerupai Allah sesuatu pun di makhluk ini. Wa huwas samiul basir. Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Fanafal al-mithl wa asbata sifat. Allah di sini mengingkari akan kemiripan, akan kesamaan, tetapi Allah di sini menyatakan bahwa Dia memiliki sifat, yaitu sifat mendengar dan sifat melihat. Jadi yang dinafikan bukan sifat, tetapi adalah kesamaan hakikat dari sifat. Yang dinafikan dalam ayat bukan sifat, tetapi adalah kesamaan sifat tersebut di segi hakikatnya atau bentuknya atau ukurannya. Jadi yang dinafikan apa? Adalah keserupaan atau kesamaan. Adapun sifat ditetapkan dalam ayat ini, yaitu di antara sifat yang ditetapkan adalah itu Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi semua nusus-nusus at-tanzih yang maksud dari nusus-nusus tanzih tentang itu adalah laisa kamitslihi syai'un walam yakul lahu kufuwan ahad, tiada satupun yang menandingi Allah. Itu maksudnya begitu. Allah itu kesempurnaannya tak seorang pun dapat menyerupai Allah di dalam segala sifat-sifat Allah tersebut. Inilah kesempurnaannya. Tetapi kalau kamu katakan Allah tidak memiliki sifat, Allah itu tidak sempurna. Justru kamu menyerupakan Allah dengan benda mati. Karena batu yang tidak mendengar, atau orang tuli yang tidak mendengar, maka berarti kamu menyerupakan Allah juga dengan benda-benda yang memiliki kekurangan.
dia lari dari menyerupakan Allah, dari makhluk yang memiliki sedikit keistimewaan bisa mendengar, justru jatuh kepada lubang yang lebih dalam lagi, yaitu menyerupakan Allah dengan benda-benda mati. Wa sayati fi kalam syekh itsbatu sifat, ya, tanbihan ala annahu laisa nafyu tashbih multaziban li nafyi sifat. Nanti akan datang penjelasan dari syekh, maksudnya mungkin dari ini Imam At-Tahawi, yaitu tentang, maksudnya mungkin saja dari Imam Abi Hanifah, bukan Imam Tahawi, karena sebelumnya ada ungkapan Abi Hanifah. Akan datang penjelasan dari Imam Abi Hanifah tentang ya itsbatu sifat, bahwa dia beriman dengan sifat-sifat Allah. Tambihan sebagai peringatan atau penjelasan, annahu laisa, ini dia tidak memaksud menafikan tasbih, menafikan ketidakserupaan Allah dengan makhluknya, itu mesti menafikan sifat. Laisa mustaziman li nafis sifat. Kalau nafis sifat, tentulah Allah akan mengatakan inilah asma'u wa la ara. Tidak perlu dikatakan laisa kamitslihi syai'un. Langsung saja dikatakan inilah asma'u wa la ara. Kenapa harus ada itu penafian keserupaan? Karena ada di sana sifat lalu dinafikan keserupaan. Kalau tidak ada sifat, untuk apa dinafikan keserupaan? Karena memang aslan tidak ada keraguan yang bisa menyatukan seseorang kepada menyerupakan Allah dan kepada makhluk. Oleh sebab itu kita katakan ketika kalimat saja laisa kamitslihi syai'un, di dalam kalimat ini pun terkandung bahwa Allah itu memiliki sifat, karena Allah menafikan kemiripan sifat, bukan menafikan sifat. Wa mimma yuwaddihu hadza, dari hal-hal yang menjelaskan seperti pembahasan ini lagi adalah anna ilmal ilahi, bahwa semuanya ilmu Allah la yajuzu ayustadalla fihi biqiyas tamsil, yang mana ilmu-ilmu tentang sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah tidaklah bisa berdalil dalam memahaminya dengan mempergunakan kias tamsil. Artinya apa? Kias perumpamaan, karena Allah tidak serupa dengan apapun. Oleh sebab itu kias tamsil, kias syumul tidak boleh. Tetapi yang boleh oleh ulama adalah kiasul aula. Kiasul aula. Maksudnya aula bagaimana? Jika sifat mendengar, melihat adalah sifat sempurna di dalam makhluk, fal mu'til ini kamal aula bil kamal, begitu. Maka yang memberi pendengaran ini, kalau memang itu sifat tidak aib pada makhluk dan juga tidak aib pada yang disifatinya, dan itu ditetapkan Allah dari terhadap dirinya, maka yang memberi kamal, yang memberi sifat tadi lebih aula dengan sifat tersebut. Karena faqidu syai' la yu'tihi. Sebagaimana istilah ulama, orang yang tidak memiliki apa-apa, mungkinkah dia memberi orang lain? Tidak mungkin. Begitu. Selama sifat-sifat tersebut merupakan sifat sempurna bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, dalam memahami ilmu-ilmu ilahi tidak boleh dipergunakan kias tamsil. Kias tamsil maksudnya adalah perumpamaan yang serupa. Yaitu apa kias tamsil yang belajar usul fikih? Sudah sampai belajar belum? Kias tamsil yaitu yastawi baina tarafain, antara musyabbah dan musyabbah bihi. Kan begitu? Itu namanya kias tamsil. Jadi kemudian yastawi fihi asal wa fara, artinya sama yang diumpamakan dengan apa yang akan dicontohkan. Itu sama di sana asal dan furu'nya. Wala bi qiyas syumuli, dan juga tidak qiyas syumul namanya. Yaitu syumul ini membawa beberapa afrad, yang semua afrad itu yastawi afradu. Di sini sebutkan wala bi qiyas syumuli yastawi afraduhu, yang sama cirinya, sifat-sifat dari terkumpul di dalamnya. Fa inna Allah Subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un,
Karena Allah tidak sesuatu pun yang seperti Allah atau mirip dengan Allah. Fala juzu ayyumathila bighairihi, maka tidak boleh Allah itu diumpamakan dengan selain Allah. Ini qiyas tamtsil. Jadi tidak boleh diumpamakan Allah itu sebagai perumpamaan Allah itu dicontohkan dengan yang lainnya. Artinya disamakan. Maka tidak boleh disamakan antara Allah dengan yang lainnya. Wala yajuzu ayyudkhala huwa wa ghairuhu tahta qadiyatu kulliyah yastawi afraduha. Dan juga tidak boleh bahwa Allah itu termasuk di dalam suatu hal, Allah dan yang lainnya berada suatu qadiyah kulliyah. Qadiyah kulliyah itu umpamanya di sini disebutkan yastawi afraduha, yaitu maksudnya sama dari bawahan. Umpamanya kalau qadiyah kulliyah itu contohnya apa? Lain kali aja kita sebutkan contohnya. Asyai', ya qadiyah kulliyah tapi yastawi afraduha. Jadi sama kalau kita katakan ini buah-buahan itu qadiyah kulliyah. Di sana ada manggis, itu ada afrad. Atau umpamanya hayawanat, di sana ada afrad, sama sifat-sifat dari ini maksudnya qadiyah kulliyah. Begitu. Walihada lamma salakat tawaifun minal multafalsifah wal mutakallima. Jadi karena inilah tatkala kelompok-kelompok dari orang ahli filsafat dan orang-orang ahli kalam yang menempuh jalan seperti ini, melakukan kias-kias seperti ini dalam mencari ilmu ilahi, itu mengerti tentang sifat-sifat ketuhanan, lam yasilu biha ilal yaqin. Cara ini tidak membawa mereka kepada ilmu yang yakin. Mereka semakin kabur tentang beriman kepada Allah, bukan membuat mereka semakin beriman dan yakin kepada Allah. Bal tanaqadat adillatuhum. Jadi bahkan dalil-dalil yang mereka kemukakan justru saling berbenturan. Kemudian juga jadi wa ghalabat alaihim ini bu'adut tanahi al-hayra, jadi ghalaba alaihim ba'dat tanahi al-hayratu wa ittirab. Tetapi membuat mereka setelah mereka kesudahan dari jalan mereka itu adalah al-hayra, bingung, wal ittirab. Apa ittirab ini? Bingung lagi ya. Bahasa Indonesianya apa nih? Sinonimnya, ittirab, goyang pemikirannya, ada yang gila juga. Ya kan? Ittirab, nggak bisa menentukan sikap, bingung juga. Artinya ya bahasa Indonesia susah kita kalau mencemahkan bahasa Arab, bahasa Indonesia ini. Kembali juga ke bingung juga jadinya. Jadi terakhir semakin bingung mereka dengan cara menggunakan cara-cara, yaitu menggunakan kias apa tadi? Kias tamtsili wa kias syumuli. Ketika mengatakan kias tamtsil, pemain mengatakan kalau seandainya Allah itu mendengar, berarti pendengarannya seperti makhluk. Ini tamtsili. Kalau kias syumul itu makanannya Allah ini kan jauhar, itu begitu. Di bawah jauhar apa? Sifat-sifat yang memiliki gitu. Nah, ini afrad yang di bawah jauhar ini mesti afradnya sama. Nah, ini yang mereka katakan. Oleh sebab itu mereka tidak sampai kepada ilmu yang mereka inginkan, tapi membawa mereka kepada kerancuan dalam pemikiran dan keraguan-raguan dalam beriman. Lima yarau min fasadi adillatihim wa takafi'iha. Jadi ketika mereka tatkala melihat rusaknya dalil-dalil mereka, enggak bisa membawa mereka fasadi adillatihim. Nanti kan ada ungkapan-ungkapan nyasan dari orang alul kalam, ya, seperti ungkapan Al-Juwaini kalau enggak salah, ini amutu ala aqidah ajaiz Naisabur, saya mati di atas akidah orang-orang tua Naisabur. Jadi, dan juga di antara mereka mengatakan laqad tuhtul mahaida kullaha. Jadi walam astafid min bahsi siwa min bahsi, lupa juga, lam nastafid min bahsina il siwa ana qila wa qalu wa akhiru
Sismo. Jadi mereka menyesal, tiadalah yang kami dapati dalam pembahasan kami ini kecuali hanya qila wa qal. Karena di dalam dalil mereka tidak ada dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Tetapi mereka katakan qala ahli filsafat ini qila wa qal. Qila wa qal daiman dalil mereka. Jadi akhirnya apa? Siwa an qara'na sinan nadimi. Artinya akhirnya apa? Mereka tuh tengah malam begini-gini mukul penyesalan apa yang harus dilakukan. Di takafu adillah. Ada istilah mereka takafu adillah. Saking banyak adillah membuat bingung. Takafu adillah itu begitu. Maksudnya begitu banyaknya adillah makin bingung dia. Jadi karena dalil-dalil semuanya rusak, nggak ada dalil yang baik. Gitu. Jadi memilih bukan di antara yang baik, memilih yang baik di antara semua yang jelek, mana ada yang baik. Oleh sebab itu mereka nggak bisa milih mana dalil yang benar, mana yang salah. Takafu adillah. Ini sering digunakan orang-orang Mu'tazilah, takafu adillah. Kalau mereka tidak bisa menjamak antara dalil-dalil mereka, takafu adillah khalas. Berhenti di sini bahas. Dalil begitu banyak sekali dan tidak mampu menyelesaikannya. Ini namanya takafu adillah. Gitu. Menunjukkan kebatilan dalil mereka adalah kalau benar dari orang-orang filsafat tentu tidak akan sesat, tidak akan disesatkan mereka oleh Syekh Islam Taimiyah mengatakan ini, salah satu dalil sesatnya mereka, dalil-dalil yang cara mereka menggunakan adalah di antara mereka saling benturan. Asy'ariyah membantah Mu'tazilah, Mu'tazilah menyesatkan orang Jahmiyah, Jahmiyah menyesatkan orang filsafat. Mana yang benar di antara mereka? Siapa yang harus kita ikut ini? Ya kan? Kalau seandainya jalan itu satu, tentu tidak akan membawa kepada perpecahan. Kalau jalan itu hak, ya dulu al-haq, membawa orang kepada kebenaran, tidak akan membawa orang kepada pertikaian. Justru semakin banyak, tetapi semakin dekat orang tadi kepada wahyu, semakin dekat dia kepada sunnah. Oleh sebab itu Asy'ariyah lebih mendingan daripada yang lainnya, karena kebanyakan imam-imam mereka ta'atsur dengan orang ahlul hadis, dan juga di antara mereka ada yang ahlul hadis seperti Baihaqi dan lain-lain sebagainya. Ini Furak dan lain-lainnya, Juwaini. Jadi kebetulan mereka tuh ulama-ulama yang memang mukhlisin, tetapi mereka karena belajar dari guru-guru yang memang akidahnya seperti itu mu'athir pada mereka. Tetapi kebanyakan mereka justru apabila datang nas seperti Baihaqi, mereka yang Baihaqi beriman dengan sifatul istiwa, Baihaqi beriman dengan sifatul nuzul. Begitu. Karena dia mendapati dalil sudah begitu banyak sekali tentang dalil-dalil ini, nggak mungkin dia ingkari. Beriman dengan sifat ru'yah, tidak bisa dia ingkari, karena dia muhaddits. Jadi semakin dekat orang ke sunnah, semakin kurang dia dari melakukan hal-hal yang batil atau melakukan pendapat-pendapat yang keliru. Walakin yusta'malu fi dzalika qiyasul aula. Tetapi bagaimana caranya adalah hanya dipergunakan dalam hak Allah itu adalah qiyasul aula. Aula maksudnya apa? Kalau orang memiliki makhluk ada memiliki pendengaran merupakan, kalaulah makhluk ini memiliki pendengaran merupakan sifat yang sempurna, tentu orang yang memiliki pendengaran lebih berhak memiliki pendengaran. Zat yang memiliki pendengaran lebih aula memiliki sifat pendengaran, mendengar. Dan pasti pendengarannya jauh lebih sempurna dari makhluknya. Itu aula. Ini. Sawa'un kana tamthilan aw syumulan, kama qala ta'ala walillahil mathalul a'la. Karena itu Allah mengatakan bagi Allah lah perumpamaan yang paling tinggi. Dalam segala apapun sifatnya, Allah memiliki sifat yang amat sempurna. Mithlu ayyu'lam, sebagaimana kita dapat diketahui anna kulla kamalin lil mungkin. Kalimat mungkin apa yang dimaksud? Makhluk. Kalau mereka dalam orang-orang ahli filsafat mengatakan tentang Allah apa mereka sebut? Wajibul wujud. Kalau mungkin lawannya wajibul wujud. Kalau muhdats lawannya muhdits. Jadi di sini apabila makhluk ya lil mungkin memiliki kesempurnaan atau lil muhdats atau makhluk juga, ini lil muhdats maksudnya ya. La naqsa fihi biwajib minal huju, yang mana sifat tersebut tidak memiliki sedikit pun kekurangan dari segala segi. Wa huwa makana kamalan lil wujud ghairu multazimin lil adam biwajhin. Jadi
yang merupakan kesempurnaan bagi seluruh makhluk, tidak melazimkan li adam biwajhin, tidak membawa aib, itu maksudnya. Jadi Adam maksudnya aib dan lain-lainnya, kecacatan. Fal wajibul qadim, apa yang maksud wajibul qadim di sini? Wajib lawan dari mungkin tadi, al qadim lawan dari muhdas atau yang baru atau muhdis, ya kan? Nah, itu maksudnya muhdis atau qadim, mereka gunakan sini kalimat qadim. Jadi maksudnya Allah aula bihi, Allah lebih berhak terhadap sifat tersebut. Wa kullu kamalin la naqsa fihi, setiap sifat yang sempurna dan tidak ada kekurangan di dalamnya, biwajhin minal wujuh, dari segala segi, thabata naulil makhluk, dan itu dari macam ini ada bagi makhluk, wal marbub atau makhluk yang diciptakan, wal nabar yang diatur, makhluk semua maksudnya, fa inna ma istafadahu min khaliqihi wa rabbihi wa mudabbirihi, itu dimilikinya adalah atas pemberian siapa? Adalah pemberian sang khaliknya, pemilihan Robnya, dan pemilihan mudabbirnya, pemberian yang mengaturnya, pemberian yang menciptakannya. Jadi segala kesempurnaan itu sifat-sifat yang sempurna, la naqsa fihi, yang tidak merupakan sedikit pun merupakan sifat yang kurang. Maka kala itu dimiliki oleh makhluk adalah atas, tapi mereka mendapati sifat tersebut adalah dari khalik mereka dan Rob mereka dan mudabbir mereka. Wa haqqu bihi minhu, dan sedangkan Rabb dan Khalik itu lebih berhak dengan sifat tersebut daripada makhluk. Wa anna kulla naqsin wa aibin fi nafsihi, segala sifat-sifat yang kurang dan hina, yaitu wa huwa matadammana salbu hadzal kamal, yaitu hal-hal yang membuat mengurangi nilai sifat sempurna tadi, yaitu idza wajaba nafyuhu an syai'in min anwa'il makhluqat, apabila makhluk saja itu dinafikan dari sifat-sifat tersebut, tidak pantas untuk makhluk. Wal mumkinat, maksudnya makhluk juga. Wal muhdatsat, juga istilah-istilah yang menggunakan sebutan makhluk. Fa inna wajibu nafyuhu anir rabbi ta'ala bi tarqil aula, maka hal itu wajib juga dinafikan, diingkari, ya, bahwa Allah tidak bersifat hal seperti itu dengan cara lebih utama, utama. Jadi kalau sifat aib umpamanya adalah merupakan sifat yang kurang di segi makhluk, itu Allah lebih berhak untuk disucikan di sifat yang kurang tersebut. Tapi ada kisah ini, kisah dari salah seorang imam Asy'ariyah. Tadi ingat namanya, saya lupa saya. Itu kalau lambat-lambat saya ngasih seperti itu muskilannya. Salah seorang imam dari Asy'ariyah berdebat dengan orang Nasraniyah. Siapa ingat? Ini pintar orangnya, pas saya. Dari Imam Mutakalimin juga. Jadi ini berdebat dia di Cordova ini. Orang Nasara membuat pintu ini rendah, supaya imam muslimin ini masuk dalam keadaan apa? Sujud, menyembah kepada pastor-pastor orang Nasara. Tapi dia pintar juga, masuknya bagaimana? Didulukan ekornya, pantat didulukan, sehingga dia sampai di dalam ditanya, kaifa halukum wa kaifa auladikum, bagaimana keadaan kalian, bagaimana keadaan anak-anak kalian. Tentu orang-orang ini, orang pastor-pastor marah, mana kami punya anak, ya kan? Kami nggak punya anak, katanya. Loh, kalian saja malu punya anak, tetapi kalian katakan Allah punya anak. Gimana? Ya kan? Oleh sebab itu orang musyrikin ini contohnya ada dalam Quran nggak? Ada. Ketika orang musyrikin mengatakan malaikat itu ada anak-anak perempuan Allah, mereka saja malu beranak perempuan. Mereka bunuh anak-anak perempuan mereka kan? Mereka malu beranak perempuan. Oleh sebab itu disebutkan dalam surat An-Najm, inna hadza qismun diza. Ini pembagian yang sangat zalim sekali. Qismun diza. Walakum dzakaru wa lahul untha, kalian mempunyai anak laki-laki, bagi Allah kalian berikan anak perempuan. Apa jawab Allah? Tilka idzan qismun diza. Ini betul-betul pembagian yang curang ini. Dia mengambil anak laki-laki bagi mereka karena malu beranak perempuan. Tapi mereka katakan Allah punya anak perempuan. Tilka idzan qismun diza. Qismatun diza. Tilka idzan qismatun diza. Ini merupakan suatu pembagian yang sangat curang sekali.
Jadi oleh sebab itu, kalau kita lihat ya, orang-orang yang menafikan, yang ingkar kepada Allah itu akalnya nggak jalan. Ya, dan bahkan zalimnya berlebihan. Bukan saja syiriknya lagi, justru dinisbahkan kepada Allah ya hal yang lebih jelek, yang mereka mensucikan diri mereka dari hal itu. Ingat-ingat sedikit saya nama alim yang tadi itu. Jadi oleh sebab itu, kaidah-kaidah ini ada dalam Al-Quran, cara membantah hal-hal seperti itu. Jadi kalau Allah, kalian saja bersuci dari sifat itu, kenapa kalian tidak sucikan Allah dari sifat tersebut? Sekarang kita katakan kayak orang-orang Mu'tazilah, kamu senang nggak bisa buta? Oh, nggak mau. Loh, kamu katakan Allah buta, Allah nggak pernah melihat. Sama nggak mereka kira-kira seperti itu? Hah? Kamu mau nggak pontong tangan? Lahir dengan pontong tangan, reda atau sekarang dipontong tangannya nggak punya tangan, mau nggak? Nggak mau. Loh, Allah mengatakan dia memiliki tangan, lalu kamu katakan kamu ingin mengatakan Allah tidak punya tangan. Ini yang dimaksud, bagaimana orang ini zalimnya, dia saja gak mau kekurangan sifat itu, tapi Allah diingkari oleh mereka. Jadi segala sifat yang merupakan sifat kamal la naqsa fihi fal khaliq aula biha. Jadi bukan sifat-sifat itu adalah Allah lebih berhak tentang sifat tersebut. Jadi berapa contoh tadi kita ingatkan bahwa apabila anak Adam saja tetap mensucikan diri dari itu, kenapa Allah lebih berhak untuk disucikan bila merupakan itu sifat aib, merupakan sifat yang kurang, mutlak kurangnya, sifat yang tercela. Wa min ajabil ajab, satu hal yang sangat-sangat lucu dan mengherankan. Ajabil ajab ini apa terjemahan Indonesianya? Hal yang paling mengetawakan, mengherankan, yang sangat mengherankan, ya. Ana mengulati nufati sifat alladhi yastadiluna bihadil ayat karimah. Jadi bahwa orang-orang yang sangat mengingkari sifat, yaitu orang-orang yang berdalil dengan ayat ini, ala nafsi sifat wa asma, itu dengan ayat mana tadi? Dengan ayat walillahil matul ala, atau berdalil dengan laisa kamitslihi syai'un, yaitu mereka yang perlukan ayat sebagai dalil, yaitu dalam mengingkari sifat dan nama-nama Allah. Wa yaqulun, mereka pun mengatakan wajibul wujud la yakunu kada wa la yakunu kada. Jadi wajibul wujud maksudnya Allah tidak boleh bersifat seperti ini, nggak ada sifat ini, nggak ada sifat ini, ingkari. Jadi kemudian mereka katakan summa yaqulun, kemudian mereka pun mengatakan, apa yang mereka katakan? Aslul falsafah maksudnya ini artinya dasar hikmah. Falsafah kan hikmah artinya. Asal ilmu falsafah adalah itu atasyabuh, ya. Atasyabuh kan? Di antum tasbih apa tasyabuh? Atasbih? Tasyabuh, yang saya tasyabuh. Di saya tasbih. Yang benarnya adalah tasyabuh. Ya, yang benarnya adalah atasyabuh. Atasyabuh bil ilah ala qadri taqah. Menurut orang-orang filsafat, tingkat dasar filsafat itu apa? Adalah menyerupai Allah dengan semampunya, dengan kuat kemampuan dan sekuat kemampuan, menyerupai Allah. Menyerupai Allah dengan sekuat kemampuan. Lah, kamu menyerupai Allah dalam hal apa? Kamu kan mengatakan Allah itu tidak punya sifat. Ini yang dimaksud oleh mu'alif. Kan aneh. Kamu mengatakan Allah tidak punya sifat. Loh, kamu ingin menyerupai Allah dengan hal apa? Kamu kan tidak beriman bahwa Allah itu memiliki sifat. Sekarang kamu katakan, ya ini ungkapannya batil, tetapi memperlihatkan bagaimana saling bertentangannya pandangan mereka dan otak mereka dalam memahami kaidah-kaidah mereka. Justru mereka mengatakan bahwa asal filsafat itu adalah tasyabbuh bil ilah, adalah menyerupai Allah biqadri taqah, semampu mungkin. Begitu. Tetapi mereka mengingkari sifat-sifat Allah. Nah, kamu mau menyerupai dengan hal apa? Maksud mereka kan ini menyerupai Allah dengan sifat kan? Tetapi kamu tidak beriman dengan sifat. Jadi saling bertentangan antara pernyataan mereka dan pandangan mereka. Satu segi mereka mengingkari sifat, satu segi baru mereka malah mengasung orang, menyuruh orang, bahkan mengatakan asul filsafat itu adalah tasyabuh bil ilah. Nah. Kemudian wa ja'aluna hadza ghayatul hikmah.
Dan mereka menjadikan ini adalah ghayatul hikmah, tujuan dari segala pencarian itu adalah takhalluq bi khalqillah. Ini akan disebutkan hadis yang maudhu' oleh mereka sini. Sebenarnya Syekh Al-Albani mengatakan la asalalahu. Jadi memang mereka itu ya aneh, orang-orang mutakalimin, orang-orang yang filsafat itu. Mereka dengan hadis ahad nak mau beriman. Kalau hadis ahad kata mereka tidak bisa dipakai dalam akidah, tapi dalam ibadah. Hadis ahad maksudnya hadis yang tidak mutawatir, bukan hadis yang dirawikan oleh satu orang, paham? Lawan dari hadis ahad adalah hadis mutawatir. Hadis ahad ini ada yang masyhur, ada yang aziz, ada yang gharib dan mufrad. Apa hadis mufrad? Hadis apa Ustaz? Gharib ya. Ada yang gharib yang diriwayatkan oleh satu orang. Jadi ada yang masyhur, ada aziz, ada gharib. Nah, bagi mereka kalau tidak mutawatir, mereka pun tidak mau beriman. Tapi dalam menguatkan kaidah-kaidah mereka, dengan hadis yang enggak ada asal sekalipun mereka ambil. Nah, hadis ahad enggak mau ngambil. Tapi walaupun hadisnya hadis maudhu, enggak hadis enggak adanya, dari istilahnya kita di sana hadis didong. Hadis didong itu perusahaan minyak yang sudah bangkrut di Padang. Mereknya hadis didong. Jadi kalau mumbali di Padang katakan hadis maudhu ini hadis didong. Ya. Hadis didong. Jadi hadis enggak ada asalnya, mereka dalil seperti awal ma khalaqallahu al-aql. Mereka mengatakan yang pertama sekali ciptakan Allah adalah akal. Ini hadis maudhu. Itu pegangan mereka itu. Seperti ini juga mereka menjadikan tujuan pencarian dari ilmu-ilmu yang mereka lakukan adalah ingin mencapai hikmah yang tertinggi, itu adalah ya takhalluq bi khalqillah kata mereka. Itu nihayatul kamal insani. Ini tujuan yang paling tinggi bagi insan yang paling sempurna. Ini yang diambil oleh orang-orang wahdatul wujud, orang-orang mutasawwifah, orang-orang sufi. Gitu. Jadi kalau orang sufi mengatakan sampai kepada tingkat apa? Hakikat. Jadi thariqat, ma'rifat, hakikat. Sampai hakikat sudah kufur. Masih dari thariqat masih jalan ke kufur. Ma'rifat kenal kufuran, kekafiran. Hakikat betul-betul jadi kafir. Begitu. Karena mereka berdalil juga dengan hadis maudhu juga. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal akan dirinya akan kenal akan Tuhan. Jadi mereka menganggap ini nihayatul kamal insani, inilah batas kesempurnaan seorang insan. Wa yafiquhum ala dzalika ba'du minal ma yutlaqu hadhihi ibarah. Hal ini juga diikuti oleh sebagian orang-orang yang menggunakan ibarat-ibarat seperti ini. Jadi orang-orang sufi pokoknya wa yurwa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah dengan akhlak Allah. Berakhlaklah dengan akhlak Allah kata mereka. Qala Syalbani ini la na'rifu lahu aslan fi syai'in min kutubis sunnah. Tidak ditemukan dalam kitab sunnah. Jangan maudhu, hadis maudhu kadang-kadang ditemukan juga ya kan dalam kitab sunnah. Ini enggak ditemukan sama sekali. Jadi bagaimana lagi ini nilainya hadis ini? Entah kapan ini ditulis muncul hadis ini. Jadi kemudian fa idza kanu yunfuna sifat, jadi jika mereka memang mengingkari sifat, tapi aisya'im yatakhallaqul abdu ala za'mihim. Mereka kan mengingkari sifat, maka mereka harus dengan sifat apa mereka makhluk ini akan berakhlak? Asalnya mereka tidak mengimani sifat Allah. Nah, akhlak atau sifat yang bagaimana yang akan dicontoh oleh makhluk? Kan gitu. Jadi saling bertentangan. Mereka tidak, di satu segi mereka tidak percaya dengan sifat-sifat Allah, dari satu segi justru mengatakan tingkat yang paling utama, paling tinggi bagi seorang insan adalah menyerupai sifat-sifat Allah. Saling bertentangan kepada mereka. Jadi bagaimana fi bi'aisya'in yatakhallaq abdu ala za'mihim? Jadi bagaimana menurut pikiran mereka itu? Akhlak yang bagaimana mau dicontoh? Sifat yang bagaimana mau dicontoh oleh seorang hamba? Wa kama annahu la yushbihu syai'an min makhluqati ta'ala. Ini sebagaimana Allah ya tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya, begitu pula sesuatu pun dari makhluknya tidak menyerupai Allah. Jadi Allah tidak mirip dengan makhluknya, makhluk pun tidak mirip dengan Allah. Tidak menyerupai Allah, makhluk pun tidak menyerupai Allah, Allah pun tidak menyerupai makhluk. Jadi, oleh sebab itu, lakinul mukhalif fi hadza an-nasara. Yang menyimpang dalam hal ini siapa mereka itu?
yaitu yang mereka mengatakan itakhal bi khalqillah, menyerupai Allah dan sifat Allah, kata mereka, yaitu orang-orang an-nasara, orang Nasara. Kemudian wal hululiyah, orang al-hulul. Orang hululiyah itu dari mutasawwifah, gulat mutasawwifah, wal ittihadiyah, orang-orang ittihadiyah. Hululiyah mengatakan bahwa Allah itu bercampur dengan makhluknya, zatnya. Hulul ada dua bagian, imma hulul am, yaitu bahwa Allah berada di mana-mana, atau hulul khas, atau Allah itu berada dalam surban sufi. Ya, kiai-kiai itu sudah, itu udah dekat, yang artinya ada zat Allah dalam dirinya. Begitu kata mereka. Halla fihi. Sebagaimana orang Nasara mengatakan dalam zat izzah itu ada lahud wan nasud, ittahada lahud wan nasud. Jadi sifat Tuhan bersatu dengan sifat manusia. Ini yang dipakai oleh orang gulat dari mutasawwifah. Jadi kenapa kita katakan gulat mutasawwifah? Karena orang-orang tasawuf itu banyak tingkatannya. Jadi yang sampai ketika ini dinamakan gulat, yang betul-betul sudah kecemplung ke dalam kekufuran, yaitu sampai pada hakikat, kata mereka. Jadi orang-orang hululiyah ittihadiyah artinya mereka meyakini Allah itu bersatu dengan makhluknya. Bersatu dengan makhluknya. Baik secara umum ataupun secara khusus. Kalau khusus bagi mereka, khususnya siapa? Ya wali-wali mereka, kata mereka, atau guru-guru mereka, atau imam-imam mereka, seperti orang-orang Rafidhah itu imam mereka, atau orang-orang Duruz, atau orang-orang Ismailiyah, itu mereka meyakini seperti itu. Wa nafi musyabahati syai' min makhluqatihi lahu multazim nafi musyabahati li syai' min makhluqatihi. Jadi kata Syekh di sini, Syekh Ibnu Abdul Aziz, ketika kita katakan Allah itu tidak menyerupai makhluknya, itu sudah pasti bahwa makhluknya tidak menyerupai Allah. Gimana kita katakan kemarin? Kalau sudah dikatakan Allah tidak menyerupai makhluknya, itu sudah pasti makhluknya tidak menyerupai Allah. Falidala iktafa Syekh rahimahullah biqaulihi, karena itulah Syekh di dalam ungkapannya, maksudnya Syekh di sini adalah yaitu At-Tahawi, dengan ungkapannya wala yushbihul anam, tidak seorang pun dari manusia atau jin menyerupai Allah ini. Nanti maksudnya kalau sudah begitu berarti Allah pun tidak menyerupai makhluk. Kalau tidak ada seorang makhluk yang menyerupai Allah. Jadi kenapa Syekh tidak mengatakan wala yushbihul anam, wala yushbihul anam, ya wala yushbihul anam, wala yushbihu huwa al-anam, atau la yushbihullah al-anam. Jadi maksudnya ada maf'ulun bih, kalau fa'ilnya Allah, la yushbihullah al-anama, Allah tidak menyerupai makhluk, wa la yushbihul anamu Allah, makhluk pun tidak menyerupai Allah. Tapi Syekh di sini menyukupkan wala yushbihul anam, tidak seorang pun dari makhluk menyerupai Allah. Maksudnya ini manusia atau jin. Dan masalah anam di sini berbeda pendapat. Wakila al-anam di sini adalah manusia. Ada juga mengatakan wakila al-anam di sini adalah kullu dhi ruhin, yaitu setiap makhluk hidup. Ada yang mengatakan ats-tsaqalan, maksudnya jin dan manusia. Wa dzahir qauli ta'ala, tetapi pendapat yang benar adalah sebagaimana yang jelas di dalam firman Allah SWT, wal arda wada'aha lil anam, bumi itu ditempatkan atau diletakkan untuk para manusia. Ar-Rahman, surat Ar-Rahman ayat 10, yashhadu lil awwal aktsar minal baqi. Tapi ayat ini lebih mendukung pendapat orang mengatakan yang maksud dengan anam di sini adalah manusia. Sebenarnya tersebut dalam ayat ini wal arda wada'aha lil anam, yang mana Allah jadikan bumi ini untuk manusia. Jadi oleh sebab itu yashhadu lil awwal, ayat ini lebih mendukung pandangan yang mengatakan pendapat yang pertama itu bahwa yang maksud anam di sini adalah manusia dibanding dengan pendapat yang lain, yaitu mengatakan yaitu setiap makhluk atau mengatakan jin dan manusia. Wallahu alam. Kita cukup sampai di sini saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.